dan juga drafting phase di game yang kedua. Mind blow lagi nggak nih? Harusnya, karena Navari kan suka banget yang mind blow kan. Gue nunggu nih gaya Navari nih. Tapi kayaknya sulit sih, karena sekarang alter ego. First Mereka pick. ada di first pick ya. Kalau yang main blow itu biasanya yang ada di second pick. Di second Dari ya. kemarin gitu sih. Oke. Kalau yang di first pick dia bikin hero ataupun bikin draft yang lebih aneh lagi, ya lebih main blow lagi, Om. Sangat main Wah, blow. di first pick ya. Apa ini Iya. gitu. Atau maksa diarahkan untuk Onyx ngeluarin hero-hero yang tidak flexnya. Iya, oke. Nova Ria dulu. Wah ini sekarang. Krite betul-betul di target ya. Dan Ruby langsung tanpa basa-basi di first pick. Ya. Berhasil tadi Iya kan. karena Rasi ini R-nya Ruby kayaknya. Iya, ilah. Ya Ruby di minggu pertama win rate-nya kecil banget ya. Bahkan mendekati tidak mendapatkan kemenangan bahkan. Ya. Tapi ini mulai lambat laun semuanya sepertinya sudah mulai bisa beradaptasi dengan Ruby juga. Dan Ruby flex positioning bisa bermain sebagai roamer dan juga sebagai EXP lane. Nah, Oke. tapi ada history dulu nih dari Boots. Apa itu? First team winner di MPL ID season 12, team of the week di minggu kedua dan juga minggu ketujuh waktu di season 12 kemarin. Tapi Om, kalau balik lagi ke draftnya nih Pak Pulung, Apa itu? lu punya Bruno tuh lu numero uno sekarang. Karena dari kemarin gitu, apakah ini akan berbalik lagi nih untuk Onyx? Ya aku lagi nunggu lawannya Bruno yang biasanya kita lihat sebenarnya ya. Yang satu Iritel, yang kedua Ixia. Ya kan, cuman ya belum keluar aja semuanya. Atau mungkin Melissa yang barusan dapetin skin baru. Bener, Iya loh. Starlight ya? Ada lagi yang baru kan? Ada yang baru lagi ya? Iya benar Starlight. Starlight. Tapi Starlight juga dapat juga dia. Betul. Ada dua berarti. Yang paling baru tuh Benedetta ya, Benedetta MPL. Betul. Tapi kalau ngelihat dari Iritel kemarin juga sempat muncul ya kombinasi Iritel Angela yang dibawa sama Cadera Iya. kemarin. Tapi ya untuk Baxia dan Terizla Pai keluar nih kayak lagi mood nih. Lagi mood nih ya. Lagi mood. Ini tiganya udah tebel banget ini. Betul, betul. Butuh untuk sesuatu yang bisa memberikan penetration. Dan dengan dipilihnya Bruno berarti tidak akan ada yang keluar yang namanya Kari. Jadi lebih membuat 3 hero ini jauh lebih sustain di lini depan. Ini kayak alter ego tuh kayak udah tahu nih kayaknya Onyx bakal pick ini deh. Ini bakal kayak gini ya udah kalau dia ngambil Bruno kita ambil aja nih 3 hero frontline-nya yang nggak bakal babak belur amat Iya, gitu loh. Karena kan bedanya Bruno itu critical. Kalau untuk hero yang nggak build, defense item sakit dia. Tapi dengan Baxia, Terizla kan pasifnya dia kan nambahin defense-nya juga dia kan. Iron skin-nya dia. Jadi membuat dia bakal bisa nerima volley shot lebih banyak dibandingkan dengan hero yang lain. Yap. Oke, dan mereka juga dengan adanya hero-hero melee seperti ini nggak mau nih kakinya panas dingin meriang ya kena Ice Queen Glowing ya kan dari Lilianya Sans. Yang kita tahu bagaimana super agresif loh. Yap. Selain dari Lilia, satu yang mungkin kalau mau di respect band sebenarnya, Gord itu juga panas Iya, dingin. Setuju. Karena sejauh ini belum ada nih ya. Dan, Belum dan true damage lagi. Iya, Walaupun kita tahu Pai-nya bisa aja ngeflank dan juga sampai di belakang. tapi sakit banget Gord. Iya. Tapi ini kan Onyx. Betul. Kita belum tahu nih apakah alter ego ataupun dari Pai itu sendiri bisa melakukan hal seperti itu pula. Oke. Sama-sama belum ngeluarin mid lane-nya ya. Kayaknya porosnya tetap ada di mid lane nih ya. Krite versus Sans. Faramisnya ditutup juga. Ini membuka kesempatan Gord bisa di-ban. Yap. Karena Gord dengan range-nya dia yang jauh sih. Dia bisa memberikan efek stun sambil jalan. Itu yang ngeselin dari Gord. Slow-nya juga itu berasa banget. Dan apakah Gord benar? Ya. Gord ini juga musuh hero-hero jarak deket ya. Hero jalan kaki udahlah. Iya dia bisa ngasih projectile langsung kabur kan clear dan kembali Fredrin. Buset ini Buset. 3 juga. Sama-sama nih. Itu yang barisan depannya besi ya. Depannya beton. Paling Iya. depannya lagi baja terus apa. Ini jelas kelihatan kan 3 lawan 3-nya kan udah kelihatan nih. Iya. Yang besar-besar semuanya. Nah. Besar-besar semua nih mau nambah satu lagi nggak yang besar juga halangan ini? Buset. Restu. Ini mah nggak ada sepi-sepinya nih ntar berantemnya ini. Gak ada udah baku hantam udah bener judulnya. Ya definisi dari mereka bakal main front to back. Mhm. Mau siapa yang ke belakang Yuzong? Mungkin kalau dari sisi Onyx. Ini Odet lagi susah sih sebenarnya karena udah ada Yuzong dan Arlot juga kan. Yang bisa cancellation nantinya, bisa ngejar juga. Main tarik ulur mungkin hero favorit dia. Senin kemarin, Cecil. Cecilian ya. Dan ternyata Siapa nih? Xavier lagi tidak gentar dengan adanya Yuzong di sana. Plus badan lagi nih buset. Bentar dulu. 4 besar loh. Ini Goldnya Ruby Gold harusnya? Ruby Bentar Gold. dulu nih. ada yang sedikit ini ya. Ruby Gold atau Xavier Gold? Sedikit seru ya. Main blow, main blow. Main wah, Real mind blow. Parsha. Dan Parsha yang keluar. Oke, Sebentar, yang jadi gold siapa nih? kayaknya Ruby damage deh. Aku sih feeling ini bakal ada Ruby damage ke arah gold lane. Oke. Apa ini? Ya Ruby Gold.
Ruby Gold kan? Ruby Gold. Dengan damage. Hmm. Itu meresahkan Om. Oh iya, Asli. mari kita lihat debut pertama Ruby sebagai gold laner. Kalau bener ya. Yap. Oke. Wah meleleh nih gue nih. Wah, meleot sudah, tapi ya kita akan melihat Aduh. bagaimana dari segi counter index dan line up ratingnya Om. Ya, secara untuk late game potentialnya, ini dari alter ego mereka harus bisa main lebih cepat sedikit ya. Karena untuk di late gamenya jelas ini mengandalkan damage dari Xavier Yep. untuk Magic. Dan damage yang lebihnya ya mereka akan jalan secara bersamaan. Yap. Total akumulasi damage buat alter ego. Oke, mereka bakal fight rapat dan nantinya butuh bantuan sisi power dari Mino X Xavier. Yes. Apa yang kita bicarakan tadi benar-benar dilakukan oleh Navari bersama dengan Ars. Oke. Menjadi sebuah pemikiran dan juga draft yang sangat-sangat tidak tertebak. Dan di game yang kedua, akankah berakhir seperti apa? Tapi kita mau tanya dulu ke MPL Arena. Gamenya akan berakhir 2-0 atau 1-sama? Onyx Esport katanya di sana. Onyx Esport di sana. Ya wes kalau begitu, sekali lagi MPL Arena mana suaranya? Oke, sebuah kejutan kembali dibawakan oleh alter ego Ruby Gold yang harusnya akan build ke arah damage. Yes, tapi ini juga sebenarnya adalah satu disadvantage untuk alter ego. Karena dengan 4 hero melee yang dimiliki, berhadapan dengan Parsha, dengan Bruno, ini lebih memudahkan 2 hero itu untuk ngedel damage. Tapi kalau Farsha dalam keadaan feeder ice strike itu kan steady, dia diem kan. Yep. Kalau ditabrak juga susah dia targeting tuh. Ya, betul. Tapi ya jelas di depannya ini ada Keyboy ya, yang bakal bisa mengcover dengan final slash dia, dengan efek vengeance dia, downless strike ya. Banyak efek crowd control yang bisa diberikan oleh Arlott. Dan jangan lupakan juga ini Farsha adalah salah satu hero favoritnya Suns ya. Yep. Buat di mid lane. Tapi kalau ngelihat dari segi gold yang dipegang tipis nih ya, alter ego mereka tetap coba untuk bermain agresif dengan adanya hero-hero sustain yang ada di depan. Ya, dan untuk posisinya Ruby lebih ke untuk enable nanti ya, kalau memang ada team fight yang dibutuhkan di mid game. Karena untuk di late gamenya jelas dia adalah inisiator yang sangat tangguh sekali dengan M offended-nya, apalagi bawa flicker sekarang. Oke. Dan juga terlihat dari segi emblemnya ya, Nino di sini bawa Trill dan juga Trill. Festival of Blood. Yap, emblem fighter juga yang dipakai bersama dengan Pai, sama dengan emblem fighternya. Dan Wah. cewek dengan assassin, lihat bagaimana Ruby-nya memang bisa dicicil dengan volley shot. Tapi dia tetap sustain berkat emblem fighter dan juga Festival of Blood. Iya, nambah lagi tuh. Dia punya lifestyle ya. Iya. Gaya hidupnya emang nambahin terus ya. Oke. Oke, tapi Eternal yang pertama juga udah mulai muncul kembali. Ada setup yang dilakukan oleh kedua belah jungler. Oke, karena sekarang di area dari towerfall-nya sudah pergerakan langsung dilakukan. Namun sekarang Keyboy-nya bakat Federasi langsung dikeluarkan begitu. Tasnya kehilangan cara cukup cepat. Dengan adanya lagi pergerakan dari Black Dragon Pop, tapi barusan penalti sudah korek karena 3 player. Namun damage-nya tidak terlalu cukup. Hanya menyisakan 2 player yang dimiliki oleh Alter Ego. Bahkan sekarang Krite-nya langsung dikejar habis-habisan. Pencet sudah langsung dikeluarkan. Begitu saya guna untuk bisa mengejar ke arah dari Krite. Namun Krite-nya masih bertahan. Yap, bisa dibilang Onyx menang setup sih. Mereka punya adanya 4 hero yang langsung ke arah turtle. Menang setup dan juga menang damage ya. Karena dari Alter Ego jelas mereka butuh damage meskipun mereka punya crowd control yang cukup sebenarnya tadi. Oke. Sulit tadi barusan dari Ya, panel yang pertama ya. Damage-nya gak ada. Iya. Cuman bisa nahan damage. Tapi Gak belum cukup bisa juga memberikan tadi damage. dari Krite dari Xavier. Ini Betul. kalau misalkan Krite nanti tumbang di saat mid to the late game, ini bakal susah sih Alter Ego. Dihabek-habek parah ini. Ini susah banget sih karena damage source paling besar akan ada dari Krite ya Om. Yap. Dan juga lihat bagaimana Suns juga damage-nya dia ini bisa meng-outrange semuanya. Meskipun memang tidak penuh misalnya Feather airstrike-nya kena, tapi hit 2 kali pun udah mulai berasa sakit. Udah bocor lah ya. Hujanan tapi tas, retribution. Yap, dan tertabrak langsung dan offender dikeluarkan cukup terlambat hingga membuat pergerakan dari Keyboy. Jempolnya mantap tuh. Dan sekarang Onyx berbalik unggul ya di area mid juga Suns. Di atas 2 level dari Krite loh. Karena memang power play lebih cepat tapi flicker. Oke. Oke, ada satu kejar lagi tapi barusan di bagian bawah. Final flash dikeluarkan, gak kena siapapun cewek. Punya satu khas claw. Nah ini Krite juga susah kan, dia clear juga ya kalah cepat ya sama Farsha, kalah mobilitas juga. Ya dan harus mengenalkan Mino ya. Dan kita tahu bagaimana Minonya juga ini sedang melakukan setup untuk buka rumput. Biar gak dikagetin nanti Krite-nya. Ini di spam terus di Downing Light buat bantu clearnya juga. Dan sejauh ini ya masih cukup tentram-tentram lagi nih setelah Onyx bisa mendapatkan keunggulan berbalik untuk mereka.
Dan Nino yang bakal coba untuk langsung di-press sepertinya. Oke, meskipun memang Nino bisa sustain di lane-nya dia, tapi dia nggak bisa memberikan extra pressure. Dan ini bakal membuat cewek lebih mudah, ya sekali lagi dapetin item ya. Dan kalau cewek nanti udah join teamfight, nah ini bakal bahaya buat Alter Ego. Oke, dan kembali setup sudah mulai dilakukan juga. Dan terlihat Pai kali ini nggak dikasih ruang buat zoning sih. Ini percobaan kedua ya, karena Ninonya udah join juga dalam pertempuran, ditembak lagi Donny Light-nya tadi udah terkena karena beberapa player, tapi Kairinya udah pasang badan pula di depan. Rasi harus mundur terlebih dahulu, namun di bawah Hiboi dan juga Nino bertemu kembali. Oke, dan ternyata turtle-nya udah mulai terreset juga. 5 pemain dari Alter Ego ready. Hey, barusan ada apa itu? Black Dragon Fall masih dikeluarkan, Oh tapi my God. terjatuh. Turtle-nya masih menjadi milik Dione, penalti zone langsung dikeluarkan. Federer Strike sepertinya berhasil untuk bisa menghantarkan damage sebegitu besar. Kairi berhasil dihancurkan, bahkan sekarang Hiboi-nya terjebak. Hiboi-nya menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. 3 player. Donning Light dan ditembak Suns-nya. Masih bisa mendarat dan juga selamat. Yes, retribution dari Kairi berhasil untuk bisa membuat Onyx kembali unggul. Tapi ya kita bisa melihat bagaimana fight bisa sebetulnya untuk segi eksekusi dimenangkan oleh Alter Ego dengan adanya quantity yang lebih tinggi. Ya, Karena 5. lihat Ninonya di atas. Benar, 5 lawan 4 juga. Namun yang terjadi adalah cewek dapetin spacing ternyata. Selain Yap. dapetin turtle yang tadi, dia berhasil untuk mendapatkan satu bagian top turret. Jadi 4/5 ya? masih unggul untuk Onyx tadi. Jadi secara temponya kita belum melihat bagaimana joinnya cewek waktu ada team fight. Ninonya nggak di atas, dia memang ada di bawah dan emang udah putar juga kan dari lane-nya. Ceweknya di atas dan ceweknya nih harus diperhatikan. Nantinya ini semua juga bisa babak belur lama-lama dengan adanya damage dari cewek. Betul, tapi cewek sepertinya kalau memang kena dari Downing Light sakit juga ya ini ya. Untuk bebas dari Krat sendiri. Wah, pede banget dong. Barusan ada retribution yang udah langsung dikeluarkan juga. Federer Astra dikeluarkan juga untuk kali ini. Keren yang mencoba untuk bisa memberikan backup di bagian belakang. Tapi Rasi kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuhnya. Donning Light dikeluarkan kembali. Gak kena karena siapapun kecuali minion. Belum ada damage dari Alter Ego, mereka cukup sulit. Apalagi Nino yang memang ya dia punya lifesteal tinggi ya. Cuman ya udah dimakan aja, mereka udah pede banget dengan source damage dari Onyx sendiri. Ya sekali lagi sih range yang pendek ya. Yap. Yang bakal membuat Parsha bersama dengan Bruno di sini berpesta. Mereka bakal bisa memberikan damage yang sangat susah untuk bisa diputus. Keren, hampir aja tapi malah membuat Wait, Suns wait. hilang. Tertabrak sudah, Suns yang itu adalah PR-nya yang aku Oke, bilang. tapi what? Oke. Keraja dikejar habis-habisan, recall di area tersebut. Tapi Cewek? sekarang di area atas, coba lihat antara cewek dan juga Nino. Masih berjuang 1 lawan 1. Nino! Membalaskan apa yang terjadi di game yang pertama. Tapi Final Fury dikeluarkan pula. Bahkan sekarang Keyboy-nya meregang nyawa di area tersebut. Turtle terbuka dengan begitu lebarnya. Yap, 3 versus 4 harusnya Alter Ego bisa menang jumlah, bisa menzoning Kairi. Tapi levelnya sekarang sama, Boots sudah mulai zoning balik. Yap, dan Black Dragon Form akankah mendarat karya mana kalau untuk sekarang. Coba lihat ada Dragon Tail-nya, Furious Depth-nya langsung dikeluarkan pula. Kairi berhasil lagi melangkah ke arah Turtle, tapi Donning Light dikeluarkan. Tasnya masih berhasil untuk bisa pergi. Langsung menjauh saja dari Federer tadi udah langsung dikeluarkan. Bahkan untuk sekarang mereka semua mundur secara teratur. Yes, karena Ninonya juga udah mulai join fight. Tadi Pai mencoba untuk mengejar. Tapi ini Alter Ego dengan adanya gold laner Ruby 1v1 ternyata bisa menang kan? Ya, tapi 1v1 gak sendiri murni ya. Karena Iya. lawannya tadi ada minion juga yang datang. Dan itu yang membuat dia sustain tadi berkat Donran yang dimainkan oleh Ruby. Ada darah tambahan ya yang bisa Betul. didapatkan juga. Ya, tapi kita melihat bagian Alter Ego ya. Ini seakan-akan menjawab segalanya juga bahwa oke, mereka benar-benar akan bermain baku hantam front to back yang dimainkan oleh Alter Ego berjalan dengan semestinya tadi. Yap, dan terlihat Ruby damage yang dibuat oleh Nino dengan adanya War Axe sebagai item pertamanya juga. Ya, dan tinggal menunggu Xavier untuk menyelesaikan item damage juga si Halberd. Bahkan untuk Nino sekarang. Sedangkan 3 yang lain akan berfungsi sebagai badan di depan. Oke, ya memang Nino yang cukup unggul ya dari role-nya juga, tapi lihat Pai. Hampir aja Cewek. penalti zone-nya gak kena. Tapi sekarang pertempuran ada ceweknya malah terjebak dari tersebut. Cewek! Diolinin begitu saja dan ceweknya berhasil dihancurkan. Sekarang Keyboy-nya tertinggal. Bisakah Keyboy menyelamatkan dirinya? Keyboy masih berhasil kabur. Tapi ternyata Nino. Nino hadir dan juga siap untuk bisa memberikan sebuah bantuan. Emo Vengeance tadi belum bisa memberikan apapun. Namun Kairinya pasang badan memberikan damage sampai sebesar. Nino-nya berhasil selamat. Pertempuran masih terjadi. Boots-nya siap untuk langsung landing dan juga menghabiskan siapapun yang ada di atas tersebut. Karena sekarang ada Dragon Tail-nya, Furious Depth-nya langsung dikeluarkan. Keren berhasil menghilang. Tidak ada damage yang begitu besar lagi yang bisa dihasilkan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Alter Ego. Bahkan Federer Strike-nya Nino belum menyerah. Nino masih Nino. tapi Sasha masih berhasil pergi. Dikejar oleh Pai. 3 pukul sudah selesai. Sansi tepatnya berbeda tapi Rasi menghilang pula. Pai harus menghadapi 3 player secara sekaligus dan langsung dikipas
dengan Final Slash menyisakan Tas sendirian. Dan wipeout tercipta di tangan Onyx. Satu buah gerakan yang begitu mengejutkan dari Nino. Itu juga bisa mempanis keberadaan dari Sans. Tapi lihat, tidak ada cewek yang fight tadi. Iya, dan Onyx sekali lagi mereka memaksimalkan hero mereka, range yang bisa diberikan tadi. Sedangkan dari Alter Ego, mau gak mau mereka harus mendekat kalau mereka ingin memberikan damage. Yap. Belum ya? Masih ingin lagi loh mereka. Oke, dan sekarang waktunya kita lihat. Brasil sudah mengamankan satu objektif, tapi tertarik Keyboy yang akan bisa bertahan. Keyboy tidak. Keyboy-nya hilang. Oke, Keyboy menghilang, Sans mencoba untuk berusaha membantu clear dan juga mengganggu ke arah purple buff yang dimiliki oleh Tas. Lord sudah hadir di arah top lane Om, tapi lihat bagaimana. Kali ini Onyx mereka akan memperkuat setupnya dengan adanya Boots yang bisa jump ke lini belakang. Ya, dengan Petrify yang dibawakan oleh Boots juga tadi, yang Petrify ini punya impact yang besar ya. Karena banyak hero melee yang dimiliki oleh Alter Ego dan rata-rata memang mereka berkumpul di satu titik memudahkan untuk adanya efek Petrify dan juga Furious Dive dari Boots. Tapi ya untuk sejauh ini Kairi betul-betul menang level kali ini. Retributionnya dari tadi juga on point yang akhirnya ngebuat dari Tas ini gagal snowball. Wah, nih di bawah mereka udah terlihat ya beberapa player yang berkumpul cewek. Hanya tinggal menjaga saja dari positioning yang dimiliki. Tapi damage-nya coba lihat masuk ke dalam tubuh dia. Rasi sakit banget damage yang bisa dihasilkan. Ceweknya masih berhasil kabur lagi dengan satu flank tackle yang dia punya. Tapi ditembak dengan Downing Light untungnya. Enggak kena. Purify udah ke-trigger tadi ya. Satu buah ammo Vended men-trigger Purify. Dari segi cooldown ini kan juga akan jauh lebih cepat dari ammo Vended. Makanya ini bakal ada serangan-serangan lagi nih nantinya. Yap, dan game pack kita yang sekarang adalah, ini adalah pertama kalinya Ruby dipakai di Gold Lane di MPL ID. Karena sebelumnya digunakan di MPLPX Season 13 oleh tim Blacklist. Yang baru mulai ya, Baru MPL mulai Philippines ya. Mulai mengadaptasi nih ya. Oke. Karena memang kalau Ruby kita taruh jadi Gold Laner ya, itu itemnya lebih cepat jadi kan yang pertama. Yap, dan juga biasanya jadi damage kan. Dan kalau spamming kayak gitu kan damage ada, lifesteal ada. Betul. Sisi powernya juga jadi maksimal. Dan itu yang kita lihat sekarang masih cukup efisien sebenarnya, tapi untuk masuk ke late game-nya yang menjadi misteri untuk Alter Ego. Karena mereka harus bisa membongkar atau menggapai bagaimana cara untuk menuju ke Sans atau mungkin untuk cewek tadi. Iya. Plus dia tadi juga boost luar biasanya. Hey, Federal Extract yang dikeluarkan kembali. Kride-nya berhasil langsung bertahan dan juga pergi. Kride benar-benar ditarget begitu saja. Yap, apalagi ya dengan feeder ice track dengan area yang luas. Ya minimal Kride nih bisa keluar dari source spell lah ya. Dari flickernya, tapi terlihat dari segi itemization juga untuk Boots nih. Dia juga punya damage loh, jangan lupakan dengan War Axe dan juga Hunter-nya. Iya. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari sini ya, untuk defensive item dari Alter Ego ini sudah lebih daripada cukup. Mereka bisa mengandalkan lah Baxia dengan Athena Shield, ada Blade Armor juga nih untuk bisa menangani damage dan dari cewek. Dan sedangkan untuk bootsnya tadi kita bahas ada War Axe, ada Hunter Strike, yes. Dan itu berarti bootsnya cukup tipis. Yap, dan sepertinya ada aksi yang akan dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx dan juga Black Dragon pemakan lane di ke arah mana. Ninonya berhasil langsung dihancurkan begitu saja, tidak ada lagi efek sisinya begitu besar yang dimiliki oleh pemain Alter Ego. Rasinya berusaha untuk bisa kabur tapi Kride berhasil dihancurkan, hanya menyisakan 3 player saja dimiliki oleh Alter Ego. Tapi ternyata untuk kali ini Keyboy-nya berhasil lagi dihilangkan begitu saja. Dan juga Sans mencoba untuk bisa mengejar dengan satu lagi pergerakan di mana udah ada Curse of Crown dikeluarkan. Hanya ada 2 player yang dimiliki oleh Alter Ego. Oke, feeder ice track. Hei, sakit banget, Pai. Terbakar pundaknya loh itu. Dan ini gak ada jawaban bagaimana untuk bisa menculik keberadaan dari cewek di belakang. Karena mereka betul-betul ya mainnya front to back. Yes, ada 2 kan, ada Sans, ada cewek. Dan, Itu dia. dan melanjutin mungkin tadi untuk item build dari Boots ya, yang memang dia full damage. Karena ya mereka tahu ini dari Alter Ego, mereka punya badan, mereka bakal build defense. Dan takutnya Onyx mereka gak punya damage yang cukup. Iya. Karena ujung-ujungnya kalau begini ya, Om ya, dan juga Aul kalau menurut gua, Hey. tempat bertempur yang paling aman untuk Kride ya ada di dalam base-nya sendiri aja. Yap. Buat defense kuat sih Xavier. Iya, buat defense dia kuat gitu loh. Tapi untuk di dalam area yang begitu bebas kayak begini, boots-nya enak banget ngejarnya. Semua bakal bisa di flank, semua bakal bisa ditangkap, apalagi membawa Petrify tadi. Yap. Dan kayaknya kalau dengan adanya build damage dari Nino, ini Nino udah gak bisa yang jadi di depan lagi. Betul, Tadi dia betul. 3 kali kena hit dari cewek, hilang, Berasa ya damage-nya berasa. dia. Ya, dan juga respon dari Sans. Setiap kali Sans ini ingin ditangkap misalnya, ingin diberikan crowd control oleh Alter Ego, dia selalu bisa merespon dengan sangat cepat sekali tadi. Dan bahkan tadi bisa menghindari dengan satu flicker. Cepat ya, Respon. responsif sekali. Tapi ya Lord berjalan di arah bawah. Sekarang dengan adanya posisi defense
dan di ala alter ego. Tapi kita jangan lupakan ini Kraid. Dia punya power clear, dia punya juga power untuk defense cukup tinggi. Ini bakal naik sebenarnya buat Alter Ego. Tinggal menunggu Lordnya masuk di bawah dan sudah terjadi sekarang untuk Lordnya. Yep. Masih dengan ini slow push banget. Ini Lordnya udah siap untuk bersilaturahmi, sudah siap untuk bertamu. Di atas ada 4 player yang sudah siap untuk berkunjung. Tapi Kairi balik lagi, wave minion berikutnya akan hadir. Lordnya sudah masuk dan coba lihat Keyboy-nya mengusir Kran sampai dengan belakang. Dan ini adalah daerah teraman dimiliki oleh Kran. Downing line yang langsung dikeluarkan begitu saja. Pergi ke arah yang berbeda, gue pikir akan nembakin ke arah Keyboy. Yap, ternyata dia mencoba untuk bantu clear satu wave di tengah ya. Dan akhirnya dari Alter Ego mereka masih bisa mendefense dan Onyx pun mereka nggak terlalu memaksakan kehendak. Oke, dan dari Alter Ego memang mereka bisa defense, tapi sekali lagi semakin lambat round, semakin masuk ke late game. Item dari Parsha dan juga Bruno ini sudah hampir selesai. Jadi damage-nya ini bakal gak bisa ditampung nantinya oleh Alter Ego kalau memang mereka bakal melakukan defense. Karena defense-nya bukan 5 lawan 5, tapi 5 plus 1 Lord. Yap. Dan masalahnya juga dari tadi kita masih belum ngelihat adanya kombinasi antara Rasi dan Pai untuk ciptain momen ya. Karena dari tadi masih bisa dihindari dengan cukup baik juga. Dan sejauh ini 3 base turret dari Alter Ego berhasil untuk dihancurkan. Onyx gak mau yang terlalu memaksakan juga ya untuk langsung menabrak ke arah base-nya. Dengan Lord advantage yang cukup tinggi juga dengan 3.800 gold benefit Om. Oke, dan Queen Swing sekarang selesai untuk Pai. Dan masih belum terlalu lengkap item-item defense untuk Alter Ego. Tapi lihat bagaimana dari Onyx. Mereka sudah full item attack. Mereka akan zoning saja. Mereka akan menantikan untuk next Lordnya spawn. Sembari ini mereka akan mencari celah untuk bisa menculik pemain Alter Ego. Ini PR-nya di Kraid sih. Ini Kraid, makanya dari tadi Keyboy-nya betul-betul nge-lock keberadaan dari Kraid-nya kan. Sampai Varsha tadi langsung Wings by Wings dan ngasih follow up damage. Tapi masih ada flicker juga tadi langsung dikeluarkan oleh Kraid untuk bisa mundur ke arah belakang dan selamat. Dan sejauh ini tempo kembali turun, masih mencoba untuk menunggu ke arah hadirnya Lord yang selanjutnya. Sedangkan Alter Ego mereka nggak bisa berbuat banyak kecuali membuka vision ngepok dari jauh dengan ada Downing Light. Itu rumputnya Sans ditungguin terus dari tadi tuh ya. Iya nggak boleh dikasih. Yes. Sans yang selalu menunggu juga di area sana. Cari informasi untuk rekan-rekan yang lain kalau memang dia sedang di setup atau dia sedang coba untuk di-gang. Tapi ya sejauh ini dari Lordnya sepertinya akan dikontes oleh Alter Ego. Dan Alter Ego masih belum menyerah, mereka masih mencoba ya. Untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang sudah dibangun pula oleh Onyx di dalam dari area Lord itu sendiri Rasi. Ada di barisan terdepan, guna untuk bisa melindungi pergerakan dari tas. Tapi tasnya mendapatkan begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya. Coba lihat untuk sekarang tasnya. Kehilangan sangat banyak SP, untungnya masih ada Rasi yang bisa memberikan healingan terhadap tubuhnya. Tortoise Poison-nya juga ke-trigger lagi ya. Dan sekarang kayaknya Lordnya bakal dicepetin oleh cewek. Masih coba untuk di-zoning dan Boots-nya nyari. Dan waktunya Boots-nya siap untuk langsung landing. Pergi ke arah mana, tapi Boots-nya pergi ke tempat yang berbeda. Untuk sejauh ini Kraid-nya masih aman. Dan juga Kairi menjadi orang terdepan. Ada Sansa di bagian belakang. Federal Strike langsung dikolokkan begitu saja. Penalti zone-nya connect masuk ke dalam tubuh dari Sansa. Tapi ternyata Kairinya berhasil dihancurkan. Tasnya mulai berdekat ke arah dari Lord. Siapa lagi yang akan mendapatkan lagi ke arah dari Lord tersebut. Tapi tasnya malah dihancurkan pula. Untuknya ada Bruno yang selalu bisa melindungi pula pergerakan yang dimiliki oleh Lord. Namun untuk sekarang Pai-nya masih mencoba untuk San. San-nya langsung berhasil pergi. Dan untuk sekarang masih berhasil bisa menghantarkan lagi damage juga mengganggu. Tapi Boots menjadi orang yang bisa melindungi dua rekannya. Yes, dan penyelamatan dari Rasi membuat dari Pai tidak terpick off. Dan satu kesempatan cewek bisa menumbangkan tas dan Lordnya jatuh ke tangan Onyx. Ya dan juga waktu yang begitu banyak dibeli oleh Sans tadi. Ya, sabar. Sabar, Tenang, relax, santuy. Bulan puasa nggak boleh emosi, sabar. Sabar. Iya, karena ini betul-betul fight yang sangat-sangat panjang dengan adanya sama-sama juga hero-hero yang punya durability. Yep. Tapi kita tahu kiting, permainan kiting yang dimainkan oleh Onyx ini berjalan dengan semestinya tadi. Dua hero yang memiliki range attack. Bruno tadi. Bisa nge-deal damage yang begitu banyak. Sayangnya memang tadi dengan HP Lord yang memang sudah tipis banget. Tipis banget. Tendangan terakhir volley shot. Iya, itu tasnya udah tiba-tiba- siap-siap retri kan? Tiba-tiba critical. Tiba-tiba kritikal. Itu bolanya yang diarahin ke Lord langsung Rasi lagi untuk cewek langsung wah tas aja katanya. Hilang tasnya. Iya, itu karena memang gak ada retri lagi kan dari Onyx kan, tak Kairinya tumbang. Jadi yang nggak mau ngambil resiko ya udah tumbangin dulu aja junglernya dan akhirnya damage yang disumbangkan oleh cewek juga udah cukup tinggi untuk bisa langsung ngebantu eksekusi terhadap Lordnya. Sedangkan kita tahu bagaimana Pai lagi zoning juga kan, biar Iya. Sansnya gak mendekat gitu loh. Megangin Bisa Sans ngasih- dia betul. Betul. Tapi itu dia memang untuk resiko ya, resiko dengan 4 melee 1 range seperti ini yang dimainkan Alter Ego. Terlihat hampir efektif, hampir efisien, tapi belum endgame. Masih bisa dengan adanya Lord ini, mereka harus bisa defense juga. Cuman kalau defense-nya agak di base, ini agak bahaya sih buat Alter Ego.
Iya ya. Karena mereka melee semua kan. Mereka malah semua, tapi ya jangan lupakan Krite-nya sih. Ini Iya. tugas besar ada di punggungnya Krite. Dia harus bisa nge-deal damage, dia harus bisa nge-clear bantuin juga. Ya tinggal biar yang depan-depannya ini men-set up lah. Tinggal dia jaga posisi. Tapi masalahnya dari tadi Keyboy matanya tertuju kepada Krite terus menerus. Krite yang di belakang. Bahkan tadi waktu ada Black Dragon Form dari Boots juga, Krite dulu yang disenggol. Benar, karena Iya, memang ya. damage source ada di situ. Yes, dan juga Feather Airsack ini bukan sama Sans. Aha. Ke area Krite juga tuh, sampai di cancel dengan Flicker penalty zone. Yap, oke. Dan kita akan melihat bagaimana nantinya Krite akan menjaga diri ya. Iya. Tapi tadi aksi penyelamatannya Rasi keren banget loh ke Pai. Dikejar-kejar, Tutup-tutupin. ditutupin, dikasih motivasi ya, motivation roar. Motivasi ya buat lebih cepat ke belakang lagi. Ayo, kita bisa pulang yuk, selamat. Tapi ya betul gitu, komunikasi yang berjalan dan juga chemistry yang terbangun dari Alter Ego terlihat membuat mereka ya cukup kuat di season kali ini. Ya, dan juga untuk, sebenarnya front to back-nya kuat banget. Mhm. Banyak life steal yang bisa dimiliki kan. Yap. Cuman ya apalagi mereka berhadapan dengan Fredrin. Mhm. Kalau lawannya Baxia sepertinya draftnya bakal beda deh. Yap. Karena Baxia kan jelas potong 50% buat di awal. Mhm. Tapi ya ini butuh kerja keras juga dari Onyx untuk bisa menyelesaikan itemnya. Tapi sekarang dengan late game seperti ini, Onyx yang sudah terlebih dahulu mendapatkan item, advantage mereka ini lagi jauh Benar. di atas Alter Ego. Apalagi kan sumbangsih damage-nya kan ada dari 2 player ya. Ya, Dari bahkan bukan 2 sih, 3 loh. sama Boots sih. Boots-nya juga Iya. ternyata dengan adanya Hunter dan juga War X ini. Dia nyimpen ternyata. Karena biar punya potensi buat solo pick off ke arah Krite-nya nggak sih? Ya sekalian juga kan kalau memang duanya nggak bisa ngasih damage ya ada damage tambahan lagi. Jangan Yap. sampai lawannya bisa kabur. Bisa ngebalikin lagi Bisa ya. ngebalikin bener. Oke. Dan masih menunggu ya untuk game nantinya akan kembali berlanjut. Karena ini juga udah lagi ngabuburit nih ya, udah mau jam 4. Udah mau jam 4, mau jam 5. Udah mau jam, ya masih jam Udah mau. 4.13 ya. Iya, ngabuburit. Udah megang device nih. Aha. Masih kita tunggu dulu ya untuk kembali nanti game berjalan secara lancar. Karena ini adalah kesempatan untuk Alter Ego juga bisa akhir menang 2-0 kah atau Sonic. Menjadi pembuktian tas juga nih. Tapi sejauh di game yang kedua, Retribution dari Kairi ini memang masih belum bisa disenggol-senggol ya. Nah, dan juga Kairi mainnya agresif loh tadi. Dia ngeliat ada tas di depan dia. Itu Tempel. langsung ditempel. Udah gak pakai lama, tempel aja dulu. Kita coba buat separuh HP, kita engage. Yap, dan ini dia. Waktunya kita untuk lanjut lagi menuju di game yang kedua akan seperti apa lagi hasilnya. Karena kita tahu Lordnya sudah mulai bergerak dan hadir masuk dalam area pertahanan dimiliki oleh Alter Ego. Dan masih bisa di-clear juga dengan adanya power dari Krite ini begitu cepat. Defensif masih bisa dipertahankan oleh Alter Ego. Iya, dan pelan-pelan sebenarnya ya kalau kita bicara dengan menit 18 ke atas. Ini sudah terbuka peluang bagi Alter Ego juga untuk bisa ngembalikin keadaan. Karena dari sisi item mereka sudah hampir sama juga sekarang. Dan tinggal bagaimana chemistry mereka. Bagaimana mereka bakal fight untuk back and forth yang terjadi nanti. Ini benar-benar kesempatan kalau menurut gue ya untuk Alter Ego. Apabila mereka memulai sebuah pertempuran, kesempatan mereka cuma satu. Benar-benar satu. Kalau sampai entah itu cewek ataupun dari Sans yang gak dapat, udah selesai mereka. Ya berarti ini ya. Berarti kalau mereka udah maju nih. Kalau mereka sampai pulang. Usahakan semaksimal mungkin dan semaksimal apapun yang mereka punya keluarin situ. Untuk bisa dapetin antara Sans ataupun cewek. Udah. Kalau Ibaratnya- mereka lepas, ya mohon maaf lahir dan batin dah. Ibaratnya kayak one way ticket kan. Iya. Betul. Nah, jadi harus betul-betul ya didapetin gitu. Kalau enggak ya Kalau enggak ya wes sudah mereka usaha pulangnya bisa gagal loh. bisa mereka pulang tapi berbentuk notif kan di atas. Iya. Iya tuh ada yang hilang merah-merah udah logonya di sini tuh. Abu-abu layarnya loh. Tapi ya masih defense juga yang dilakukan oleh Alter Ego. Mereka nggak mau terlalu gegabah untuk bisa keluar dari tempat yang cukup nyamannya. Karena yang bisa buka vision ya cuma Tas sama Pai nggak sih sejauh ini? Sama bantuan dari Downing Light lah. Iya, ada Downing Light yang memang bisa buka juga. Mhm. Jadi memang damage cicilan dari Alter Ego yang sakit ya. Apalagi di late game. Ya jelas Xavier ini yang harus bisa punya peran penting nah ini nih. Nyicil dengan Downing Light-nya, nyari informasi lawan ada di mana juga. Sementara Onyx mereka cukup respect. Mereka akan bermain dengan berhati-hati juga. Jadi lebih meningkatkan chance mereka untuk bisa mendapatkan game yang kedua. Yaitu dengan mendapatkan Lord, Evolve Lord. Iya, dan nanti juga misalkan ya ada skenario di mana Alter Ego mendapatkan wipe out. Ini mereka untuk push ke arah turretnya juga cukup ada waktu lama ya. Iya kan? Yep. Karena nggak ada hitter gitu loh. Ya hitungnya lebih ke Ruby gak sih? Iya. Main CC ya kan semuanya. So ya sementara ini kita akan melihat untuk permainan yang cukup pasif juga namun setup di area dari Lord sekarang sudah mulai dilakukan oleh Onyx. Yap.
Dan kembali ya Kairi yang akan coba untuk memegang tas, mencoba untuk berpatroli. Tadi waduh kena setrum dari Lord ya. Sakit ya. Badannya coba lihat Lordnya udah bertegangan tinggi dan sekarang pertempuran coba lihat Pai-nya terjebak di tengah-tengah. Barusan ada Rasi lagi lompat namun depan berbeda coba lihat ceweknya langsung dikurangkan bisa ceweknya berhasil dihancurkan. Dan Pai-nya masih berhasil selamat dengan Immortal di dalam tubuhnya yang belum terpecah tapi barusan Fedra Estrella langsung dikuangkan begitu saja kerannya berhasil mencoba untuk bisa mengatakan damage. Tapi Sancha masih melenggang begitu bebasnya bahkan sekarang pergerakan dari Bursa udah mulai masuk ke bagian dalam hanya menyisakan sedikit dan speed di dalam tubuhnya. Sancha mulai memberikan lagi course of energy impact semua dikeluarkan Doni lagi dikeluarkan juga memberikan damage begitu maksimal tapi shutdown pula bahkan terus sekarang Kiboy-nya menjadi salah satu orang yang menjadi orang menghancur dan juga menghilangkan beberapa player di dalam pertempuran tersebut tapi tasnya menghilang pula bahkan terus sekarang Nino-nya berjuang sendiri akankah dirinya bisa bertahan karena begitu banyak sisi di dalam pertempuran tersebut hanya ada Pai yang akan bersiap untuk maju ke area lane atau dia akan defense. Wah ini kayaknya di dalam bakal area di sendiri. endgame gak sih dengan ada 3 lane yang bakal terdorong. Pai sendirian berusaha keras tapi Kiboy dan Kairi coming. Mencoba untuk langsung saja mendobrak dengan satu buah final flash. Yap dan Kiboy-nya masih berusaha di mana sekarang ada wave minion yang udah ada di bagian dalam penalti zone langsung dikeluarkan dan mereka mendapatkan game yang kedua. FM hit base, no. Romer hit base, yes. Kiboy memaksa Alter Ego ke game yang ketiga. Sebuah keputusan yang begitu baik all in heart cewek. Tapi banyaknya resource yang keluar dari Alter Ego dimanfaatkan dengan begitu baik oleh Onyx. Dengan source yang begitu lebih banyak damage-nya. Membuat kali ini Royal Rumble is going on to the game number 3. Wow, oke. Duel di Lord tadi 10 bertarung, 3 selamat, 1 defense, 2 menyerang. Dan dimenangkan oleh Onyx. Wah. Langsung ditabrak karena memang posisi dari minionnya 3 lane yang masuk secara berturut-turut tidak bisa dibersihkan cepat. Kelemahan dari draft Alter Ego. Yes, dan juga riskannya tinggi banget sih. Resikonya tuh cukup besar dengan membawa adanya fighter di gold lane. Yep. Mereka hero jarak jauhnya cuma ada dari Knight aja dan dari tadi Knight berusaha keras. Dia di all in, dia winter, dia buka flickernya juga sabar. Tapi apalah daya dia sendirian. Ya, tapi kalau dengan metode front to back tabrak seperti ini, kita melihat tim fight-nya jadi seru banget gitu loh. Tabrakan dan fight-nya bisa ada di angka mungkin 30 sampai dengan 1 menit gitu. Itu barusan sulit banget lah Ruby-nya gerak. Benar-benar sulit. Andai dia dikasih satu gerakan aja entah itu Dothan Walking yang keluar, kayaknya bakal ada life steal bertambah sedikit ya. Tapi kalahkan draft pick AE. Selesai sudah game kedua untuk Onyx. Oke. Wow. Ini akan menuju ke game yang ketiga ya. Raja Langit menolak turun. Yep. Masih ini nih. Berusaha untuk masuk ke bentengnya nih. Betul. Masih tertahan mereka. Sekaligus kan Alter Ego mencahin game red-nya kan. Game red udah pecah nih. Game red udah pecah. Ya, tinggal match. Nah ini game 2 kayaknya dia mentok di security checking ya. Iya, masih di situ. Gak boleh masuk nih. Masih di situ dia. Belum boleh lewat lagi. Belum, tapi game ketiga akan menjadi pembuktian. Oke. Akankah terusir atau akan merangsek masuk? Tapi tadi sudah mulai kelihatan gedorannya berasa sebenarnya buat di late game-nya. Cuman memang permainan kiting dari Onyx juga ini luar biasa. Mereka berhasil loh tadi udah sampai ke cewek. Ceweknya udah tumbang. Iya. Tumbang pertama loh cewek itu. Cuman tadi yang di terakhir juga itu kan Ruby dikeroyok sama Arlot dan sama juga Fredrin ya. Iya. Itu kan capek ya. Capek banget itu mah. Ya. Dan memang untuk tim fight panjangnya tadi kan. Itu Onyx-nya mereka bisa sampai belakang. Mereka tahu siapa yang bakal dikasihkan itemnya atau beli item apa saja. Dan bahkan Yuzong juga kan ada item-item attack juga. Dan kita akan melihat untuk MVP game yang kedua jatuh ke tangan Suns. Hero favoritnya ya yang kita lihat di season ke belakang. Kembali lagi Farsha dengan zoning out powernya juga. Tipikal agresif ya membuat dari Knight juga dari tadi gak bisa melakukan adanya positioning dengan leluasa. Dengan item-item yang memang udah cukup jahat nih. Ya, dan juga dia selalu masuk dengan memberikan efek kejut Feather Airstrike. Yap. Tiap kali ada yang lagi mendekat, oke lah aku lempar 2 kali karena Feather Airstrike juga cooldownnya cepet nih. Terus dia kabur dengan Wings by Wings. Nanti lagi baru join team fight dan itu dilakukan Suns secara terus menerus. Jadi rumput ini selalu harus bisa dicek oleh pemain-pemain Alter Ego. Dan susah ya tadi ya buat ngechecking ke arah rumputannya. Susah, kalau nggak langsung buang skill, ya dia bakal ada di sana buang Feather Airstrike. Kalau nggak gitu, ya ntar flicker cabut dari sana juga. So ya, ini dia untuk highlight kita di game yang kedua. Permainan front to back dari Alter Ego. Di mana mereka memang diplot untuk bisa memenangkan mungkin ya untuk front to back-nya tapi masih bisa ditahan. Datang dari Onyx yang memang mereka, Onyx-nya, ini mereka solid dari segala sisi. Mereka udah siap juga dengan 2 range damager yang dimiliki. Bersama dengan 1
lini depan yaitu Boots yang memang membeli item-item penetration seperti War Axe dan juga Hunter Strike. Nah ini momen zoning dari Pai ya kesan. Tapi akhirnya perangnya terpecah belah ya. Betul, karena Pai-nya memang fokus banget ya. Terus Archer sampai ke buying time, udah ada Winter juga. Dan ternyata Lordnya ini jatuh ke tangan cewek tadi. Dan untuk di last team fight-nya, cewek di all in, cewek benar-benar langsung ditargetkan. Tapi Sans juga bebas untuk bisa memberikan damage dia. Dan inilah keuntungan bagi Onyx. Mereka punya 2 range damager. Ada magic, ada physical, jadi bisa mereka manfaatkan dari sana. Yap. Berarti sejauh ini yang punya Bruno menang ya? Masih ya? Masih loh, Masih loh. setelah patch ya. Ya berlanjut di game yang kedua juga. Tapi ya ini banyaknya pertukaran sisi, Kritelet susah payah. Dia oke lah punya damage yang besar, tapi apa daya kalau udah nggak punya escape tools, ya udah. Cuman mas-mas gojo biasa kan. Ini Nino kalau dikasih pergerakan sekali aja lagi di sini. Ini benar-benar gak dikasih loh tuh. Final slash lah, Gak knock boleh up dikasih, lah. gak boleh ngeluarin skill. Gak boleh ngeluarin skill, gak boleh gerak sama sekali. Dia sekali gerak aja itu 2 bisa hilang loh. Gak napas itu tadi. Kenapa? Iya. Oh enggak ada, kena downless strike, stun. Ya, kan? Kena final slash, stun. Tapi emang gila. Kena energy eruption, stun. Kan juga. Ya. Kena Parsia, stun. Bener. Dengar kan? Pasifnya Iya, ya, Sans. pasif. Sans. Iya, pasifnya. Oke. Tapi beda ya. Di game yang kedua, Onyx ternyata mereka bisa menyeberang masuk ke jungle milik Alter Ego. Dan diambil sudah untuk Orange dan juga Purple-nya, menunjukkan dominasi mereka dari Lord, dari Turtle. Ini sekaligus juga untuk membalaskan kekalahan mereka di game yang pertama tadi. Tapi ini lebih ke Alter Ego yang memang mereka gak punya jawaban ya untuk bisa menangkap hero-hero jauh tadi. Yap. Memang mereka bisa mendekat, tapi ketika mereka mendekat, mereka dapat satu, mereka dapat Sans, mereka dapat cewek, mereka gak bisa pulang. Itu one way ticket. Itu dia one way ticket yang memang mereka harus bisa sapu bersih semuanya. Karena resikonya tinggi banget sih kayak tadi kan. Sansnya juga betul-betul dia melakukan zoning dan Nino yang punya potensi untuk ngeberikan damage dan juga ya bertahan. Itu dari tadi kan gak dikasih gerak tadi. Dia lagi mau muter, cancel terus. Apa ini? Apa ini? Ini memang susah banget juga dan ya itu dia untuk meta yang sekarang ya memang ya. Heavy crowd control yang diberikan dari kedua sisi ini punya crowd control yang sangat-sangat memadai sekali. Untuk bisa dipergunakan juga. Dan adanya Minotaur sebenarnya dari Rasi ini bisa membuat Alter Ego mereka cukup sustain lama. Flash of the Oasis yang dibawakan dengan item defense seperti Dominance Ice juga. Tapi tidak berimpact besar Oke. ketika menerima damage dari Sans ataupun cewek. Iya. Ya. Tetap ya udah ditelan aja semuanya kan. Ya dan Rizky BO Best Gold yang tidak terlalu tinggi sekarang ya. Iya. Cuma di angka 655. Dipegang oleh cewek. Yap. Dengan Padahal Bruno. ini dari team fight participation-nya cuma 20% ya. Jarang Tadi dia itu ya. jaga karena dipegangin sama Ruby kan. Mau kemana? Ngeri lah ya, ayo. tiba-tiba di flicker. Iya. Ada roda di samping tadi tuh, ada tas juga di sebelahnya. Belum lagi masih ada downing lah, jadi memang susah untuk positioning bagi cewek sendiri dengan 20% kill participation. Tapi tidak untuk Keyboy bersama dengan Kairi. 2 pemain yang memang bisa memegang lini depan Alter Ego. Energy Eruption dan juga adanya Dauntless Strike milik dari Arlott. Yap, Keyboy sih betul-betul zoning juga. Dia ngejar ke lini belakang. Dia thanks to final slash Keyboy. kena banyak. Beneran tank to Keyboy ini mah. Iya. Yap. Nggak ada Keyboy tadi belakangnya juga kayak berantemnya si